Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part yang kedua dari bab momentum dan impuls. Nah, pada video kali ini kita akan belajar terkait hukum kekekalan momentum. Nah, sebelum melanjutkan ke subbab yang B, silakan benar-benar difahami dan dikerjakan soal latihan yang ada di video part 1, konsep momentum dan impuls. Kita bahas yang subbab B, hukum kekekalan momentum. Nah, misalkan ada dua benda yang bergerak saling mendekati dengan kecepatan V1 dan V2 seperti pada gambar ini. Nah, ketika keduanya itu sedang bertumbukan, terjadi gaya kontak F12, yaitu gaya kontak benda 1 ke benda 2, dan F21 gaya kontak benda 2 ke benda 1. Nah, setelah bertumbukan, kemudian keduanya saling menjauh dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Nah, kalau kita analisis pada peristiwa ini, ketika sedang bertumbukan tadi, terjadi yang namanya aksi-reaksi. Sehingga menurut hukum 3 Newton, terkait aksi-reaksinya tadi, maka F12 itu sama dengan min F21. Min di sini arahnya berlawanan. Kemudian kalau kedua ruasnya itu kita kalikan dengan delta T, berarti kan nggak merubah nilainya. Kalau kedua ruasnya kita kalikan delta T. Loh, F kali delta T itu kan impuls. Nah, F kali delta T sama dengan I. Impuls itu juga sama dengan perubahan momentum atau delta P. Sehingga bisa kita ganti dengan perubahan momentum benda 1 sama dengan negatif perubahan momentum benda 2. Delta P1 sama dengan min delta P2. Momentum itu kan massa dikali kecepatan. Nah, karena selisih sehingga massa dikali kecepatan benda 1, massa 1 dikali kecepatan benda 1 setelah tumbukan dikurangi dengan massa kali kecepatan sebelum tumbukan untuk benda 1. Kemudian untuk yang benda 2 sama dengan, karena di sini tadi negatif, sehingga di sini adalah negatif M2 kali V2 aksen min M2 kali V2. Setelah tumbukan dikurangi sebelum tumbukan. Nah, kalau negatifnya ini kita masukkan ke dalam kurung, sehingga menjadi M1 V1 aksen min M1 kali V1 sama dengan min M2 V2 aksen, min dikali min positif M2 kali V2. Kemudian yang sama-sama V aksen kita gabung menjadi satu, sedangkan yang V saja atau sebelum tumbukan kita jadikan dengan satu. Sehingga M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen, ini negatif pindah ruas kiri menjadi positif. Kemudian yang negatif M1 V1 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga M1 V1 plus M2 V2. Nah, M kali V tadi kan momentum. Berarti kalau M kali V, V-nya itu sesudah tumbukan, berarti momentum setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan itu sama dengan momentum benda 1 sebelum tumbukan ditambah momentum benda 2 sebelum tumbukan. Nah, ini kan berarti jumlah momentum sesudah tumbukan itu sama dengan jumlah momentum sebelum tumbukan, atau bisa ditulis delta P sesudah itu sama dengan delta P sebelum, atau juga bisa dibalik, artinya jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, secara lengkap kalimatnya seperti ini. Apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka jumlah momentum sebelum itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Yang dimaksud momentum di sini itu adalah momentum linear ya, karena nanti di kelas 11 ada hukum kekekalan momentum sudut. Oke, di sini ada contoh soal yang ketiga. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus, seperti yang ada di gambar ini. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan, nah, berarti kita tulis dulu massa 1 ini sama dengan massa 2
Kemudian V1 di sini sudah diketahui arahnya positif ya, sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian yang V2 sama dengan ke kiri sehingga di sini negatif 10 meter per sekon. Kemudian mereka ini bertumbukan, kemudian benda duanya setelah tumbukan itu ternyata arahnya ke kanan, artinya berbalik arah dengan kelajuan 5 meter per sekon, sehingga V2 aksen sama dengan 5 meter per sekon ke kanan ya. Hitung besar kecepatan V1 aksen dari benda 1 setelah tumbukan. Berarti V1 aksen sama dengan berapa? Nah, kita jawab di sini. Ingat, kalau seperti ini maka kita terapkan hukum kekekalan momentum. Artinya apa? Jumlah momentum sebelum itu sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Jumlah momentum sebelum berarti massa 1 kali V1 ditambah massa 2 kali V2 sama dengan massa 1 kali V1 aksen ditambah massa 2 kali V2 aksen. Karena massanya sama sehingga ini bisa kita langsung coret. Kita coret massa 1, massa 2 karena sama ya massanya ya. Massa 1 sama dengan massa 2. Tapi kalau massanya berbeda nggak bisa langsung seperti ini. Sehingga di sini tersisa V1 plus V2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. V1-nya itu kan 8. V2-nya min 10. Berarti min 10 sama dengan V1 aksen yang kita cari ditambah V2 aksennya 5 meter per sekon. Sehingga 8 min 10 itu kan min 2. 5-nya kita pindah arus ke kiri juga, berarti min 5 sama dengan V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan min 7 meter per sekon. Artinya apa? Di sini min 7 itu berarti kecepatan benda 1 setelah tumbukan itu adalah arahnya ke kiri sebesar 7 meter per sekon. Berarti arahnya ke kiri. Nah, itu ya. Contoh soal yang keempat. Pada gambar di bawah, mobil sedan dan truk itu datang dari arah yang berlawanan dan saling mendekati. Nah, jika setelah tumbukan, ternyata kedua mobil bergerak bersama-sama. Berarti kedua mobil ini saling menjadi satu kayak gitu. Setelah bertabrakan terus jadi satu. Tentukan berapa besar kecepatan kedua mobil setelah tumbukan. Kita tulis terlebih dahulu, massa 1 mobil yang sedan itu sama dengan 1000 kg. Massa 2 sama dengan 3000 kg. V1-nya sama dengan 30 meter per sekon. V2-nya sama dengan negatif ya, karena ke kiri, negatif 20 meter per sekon. Kemudian setelah tumbukan itu kedua mobil menjadi satu. Artinya kecepatan mobil, kecepatan V1 aksen itu sama dengan V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Kita tulis saja dengan V aksen gini. Sama dengan berapa? Caranya tetap sama. Kita terapkan hukum kekekalan momentum, yaitu sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. P itu kan massa kali kecepatan. Berarti untuk yang benda 1 itu massa 1 kali V1 ditambah untuk yang benda 2 massa 2 kali V2 sama dengan massa 1 kali V1 aksen ditambah massa 2 kali V2 aksen. Massa 1-nya 1000, V1-nya 30, berarti 3 kali 30 ditambah massa 2-nya 30 dikali V2-nya min 20, buka kurung 20, sama dengan, karena V1 aksen itu kan sama dengan V2 aksen, berarti bisa tak tulis seperti ini, massa 1-nya 1000 ditambah massa 2-nya 30. Nah, ini adalah V aksen karena V-nya kedua mobil sama atau menjadi satu. Yang di sini adalah 30.000 ditambah 3 kali 2 6, berarti di sini adalah
min 60.000 sama dengan 4.000 kali V aksen. Karena ini positif kali negatif berarti negatif ya. 30 min 60.000 itu adalah min 30.000 sama dengan 4.000 V aksen. Ini ada 03 bisa kita coret, ini ada 03 bisa kita coret juga. Sehingga V aksen sama dengan min 30 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 7,5 meter per sekon. Lagi-lagi di sini negatif, berarti kecepatan kedua mobil setelah bertabrakan itu arahnya ke kiri. Nah, gitu ya, ke kiri. Selanjutnya ada contoh soal yang kelima. Seorang penembak yang masanya 57,6 berarti massa orang itu sama dengan 57,6 kg memakai sepatu roda. Nah, sepatu roda berdiri di atas lantai licin. Orang tersebut membawa senapan yang masanya 2,4 kg. Berarti massa senapan sama dengan 2,4 kg. Yang berisi peluru 0,1 kg. Berarti massa peluru sama dengan 0,1 kg. Jika mula-mula diam, berarti kecepatan orangnya itu sama dengan kecepatan senapan, sama dengan kecepatan peluru, sama dengan 0, kan diam. Dan kemudian menembakkan pelurunya dengan kecepatan 300 meter per sekon. Berarti peristiwa tumbukannya itu kan ketika pelatuknya itu ditekan. Sehingga V peluru aksen setelah terjadinya letupan itu sama dengan 300 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan, berapa besar kecepatan penembak beserta senapannya setelah peluru ditembakkan? Kan otomatis ketika kita menembak, itu maka badan kita akan terhentak ke belakang. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan hentakannya itu. Kecepatan orang dan senapan, aksen atau setelah tumbukan itu sama dengan berapa? Kita terapkan hukum kekalan momentumnya. Sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Sigma P sebelum karena kecepatannya semuanya sama, yaitu kan diam kan dia. Berarti massa orang ditambah massa si senapan ditambah massa si peluru dikali dengan kecepatan itu sama dengan massa orang ditambah massa senapan dikali kecepatan orang senapan setelah tumbukan ditambah massa peluru dikali kecepatan peluru setelah tumbukan atau setelah letupan. Nah, V-nya ketika kondisi awal itu kan 0. Berarti di sini ada 0 sama dengan massa orangnya 57,6 ditambah massa senapan 2,4 dikali dengan V0S atau VOS ya, V orang senapan setelah tumbukan ditanyakan ditambah massa pelurunya 0,1, VP aksennya 300. Berarti sama dengan 57,6 ditambah 2,4 itu adalah 60 V orang senapan aksen ditambah 0,1 kali 300, 30. Sama dengan 30 ini kita pindah sisi kiri menjadi min 30 sama dengan 60 V orang senapan aksen. Nah, berarti V orang senapan aksen sama dengan min 30 dibagi 60 sama dengan berapa ini? Negatif 0,5 meter per sekon. Lagi-lagi negatif, berarti arah hentakannya itu adalah ke kiri atau berlawanan dengan arah dari pelurunya tadi. Nah, lagi contoh soal yang ke-6. Sebuah peluru, sama-sama peluru tadi ya, bermassa 10 gram. Nah, massa pelurunya sama dengan 10 gram. 10 gram itu berapa kilo? 10 kali 10 pangkat min 3 kg atau sama dengan 10 pangkat min 2 kg. Meluncur dengan kecepatan 100 meter per sekon. Berarti V peluru sama dengan 100 meter per sekon. Menumbuk
balok kayu yang diam. Nah, berarti kecepatannya balok sama dengan 0 dan bersarang di dalamnya. Nah, ternyata pelurunya ini bersarang di dalam baloknya tadi. Jika massa balok kayu 490, berarti massa B sama dengan 490 gram. Atau sama dengan 0,49 kg. Tentukan kecepatan balok kayu dan peluru sesaat setelah tumbukan. Berarti VP aksen sama dengan VB aksen karena mereka menjadi satu. Ini hampir mirip dengan contoh soal yang kelima tadi ya. Maka yang ditanyakan dulu VP aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen, ini sama dengan berapa? Gini. Berarti sigma P sebelum itu harus sama dengan sigma P sesudah. Maka jadi massa peluru dikali V peluru ditambah massa balok dikali V balok sama dengan massa peluru plus massa balok dikali V aksen. Tak langsungkan ya. Nah, massa pelurunya tadi 10/4-2, V pelurunya 100 ditambah massa balok, V baloknya kan 0, sama dengan massa pelurunya 10/4-2 ditambah massa baloknya 0,49 dikali V aksen, yang kita cari V aksen. Nah, berarti V aksen ini sama dengan ini 100 kali 10/2 kan 1, berarti 1 dibagi dengan 10/2 itu kan 0,01. 0,01 ditambah 0,49 itu kan sama dengan 0,5. Berarti 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silakan di pause videonya dan dicoba dikerjakan soal latihan 4, soal latihan 5, dan soal latihan 6 berikut ini. Untuk soal latihan yang nomor 6, yang ke-6, ini saya berikan tipsnya lagi. Bisa kalian kerjakan dengan meninjau hukum kekekalan momentum yang searah sumbu X dan searah sumbu Y. Jadi cari dulu hukum kekekalan momentum searah sumbu X, terus habis itu cari searah sumbu Y. Nah, dari dua tinjauan ini maka akan kalian dapatkan dua persamaan. Dari dua persamaan itu kemudian kalian substitusikan sehingga nantinya akan kalian dapatkan kecepatan baik dari bola putih maupun bola hitamnya. Oke, demikian untuk subbab B, hukum kekekalan momentum. Silahkan dilanjutkan ke video part yang ketiga untuk belajar tentang tumbukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.